Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus takmir Masjid Mutahharun beserta jajarannya. Ini 2 minggu yang lalu persis sama. Jadi 2 minggu yang lalu saya diundang pengajian ranting Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Tidak tahunya masjid itu namanya hampir mirip. Kalau yang di Nitian Jogja itu namanya Masjid Mutahhirin. Kalau di sini Masjid Mutahharun. Di sana namanya Masjid Mutahhirin, pinggir jalan raya. Tidak tahunya itu pendirinya Bapak Dr. Muhammad Busro Muqaddas, pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya diundang, diduetkan bersama cucunya pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketiga, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, Allahumma yarham. Jadi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo. Jadi saya 2 minggu yang lalu diduetkan sama cucunya. Namanya Pak Afnan Hadi Kusumo. Jadi beliau memberikan negur saya, alhamdulillah Ustaz, kita bertemu lewat darat. Selama ini saya lihat antum itu di YouTube katanya. Jadi lewatnya di YouTube. Lihat saya di YouTube. Alhamdulillah. Saya dapat info dari takmirnya yang sekarang, itu beliau akan diminta untuk menjabat wali kota Yogyakarta. Jadi beliau sudah banyak didukung oleh beberapa parpol, bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Pagi ini kita membahas tentang problematika umat kontemporer. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man ahabba, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang bangun pagi hari walam yahtam, dia tidak peduli, cuek, masa bodoh terhadap problem umat Islam,
Kata Rasulullah, "Falaysa minhum." Mereka bukan golongan kaum muslimin. Sampai seperti itu, Pak. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kita sudah masa bodoh, yang penting diri kita selamat, keluarga kita selamat. Masa bodoh terhadap umat, itu kata Rasulullah tidak masuk golongan kaum muslimin. Tidak dimasukkan pada golongan muslimin. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mencoba untuk membahas tentang umat, problematika umat. Jadi kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala. Apalagi kita action, berbuat di tengah-tengah umat. Insya Allah, plus-plus di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya berdiri langsung melihat di slide. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, langsung nggak usah prolog, langsung persneleng 3. Nggak usah persneleng 1, langsung persneleng 3. Ya. Ada sebuah teori namanya destruction of healthy state, menghancurkan sebuah negara yang sehat. Jadi ciri negara yang sehat itu stabilitas keamanannya bagus, growth, pertumbuhan ekonominya bagus, equity, keadilan tegak. Itu ciri negara yang sehat. Nah, sekarang ada 2 negara adidaya. Yang pertama Amerika, yang kedua Cina. Otomatis 2 negara adidaya ini tidak ingin Indonesia menjadi sebuah negara yang sehat. Menjadi sebuah negara yang sehat. Kenapa? Karena Indonesia ini menurut riset penelitian lembaga riset dunia namanya The Pew Forum on Religion and Public Life tahun 2005 menempatkan Indonesia ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini otomatis kenapa Indonesia ini menjadi ranking pertama, sehingga akhirnya lembaga riset ini tadi benar-benar mengagetkan. Sehingga 15 negara yang tergabung dalam National Intelligence Council, NIC, ini 15 negara ini berkumpul menyatukan yaitu kekuatan intelijennya. Langsung 15 negara yang bergabung di National Intelligence Council ini tadi melakukan riset. Ternyata diprediksi 2020 akan terjadi yaitu New Islamic Caliphate, yaitu kebangkitan sebuah kekuatan Islam di seluruh dunia ini. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang harus dihambat kebangkitan Islamnya itu tadi. Yang harus dicegah kebangkitan Islamnya tadi. Sehingga akhirnya itu pernah dipidatokan oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dr. Mahathir Mohamad, ketika mengumpulkan seluruh dunia Islam di Kuala Lumpur. Beliau pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia itu lewat proxy, boneka. Bonekanya Yahudi sebelah kanan itu imperialisme Amerika, kapitalisme Amerika. Bonekanya Yahudi sebelah kiri itu komunisme Cina. Dua-duanya
Itu proksi Yahudi. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kata Allah, kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, Yahudi. Kira-kira sudah ditunjukkan tidak sama Allah kebiadaban Yahudi? Sudah, lingkupnya global. Terutama kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah tunjukkan bagaimana kebiadabannya. Seluruh dunia sekarang benar-benar dibangkitkan oleh Allah bagaimana kebiadaban Yahudi ini tadi. Nah, dan yang kedua orang-orang musyrik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata dulu Indonesia itu pernah dijengkram oleh Amerika. Umat Islam diberi stigma teroris. Sekarang Indonesia dijengkram oleh Cina. Umat Islam diberi stigma radikal. Benar? Nah sekarang Indonesia ini benar-benar dijengkram oleh Cina. Salah satu dari proksinya Yahudi. Nah, bagaimana Cina menghancurkan Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang tidak sehat? Strateginya, Cina menciptakan instabilitas. Lewat apa? Misi campur. Intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain. I-Poli Sosbud Hankam. Itu implikasinya. Supaya apa? No growth, no acceleration. Supaya tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tidak ada percepatan pembangunan. Goalnya apa? Cina ingin menjadi Sinterklas, dewa penolong bagi Indonesia. Itu goalnya. Supaya Indonesia bergantung kepada Cina. Kira-kira sudah terjadi? Sudah. Ini teorinya. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, seringkali memberikan statement. Jihad konstitusional yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah hasilnya akan hambar. Hasilnya akan hambar. Kenapa? Karena Indonesia dikuasai oligarki. Nah, orang awam kan nggak ngerti. Oli ditambahi garki. Orang awam nggak paham. Opo oligarki? Oli ditambahi garki. Jadi oligarki itu ya, kalau ya realitasnya ya Cina. Indonesia sedang dikendalikan oleh Cina. Jadi 270 juta rakyat Indonesia itu bisa dikendalikan oleh oligarki. 9 naga. Itu 270 juta rakyat Indonesia. Yang sekarang yang mengendalikan 9 naga. Makanya pimpinan Perserikatan Muhammadiyah sering mengungkapkan itu. Bahkan sampai dulu pernah diungkap itu Profesor Syafi'i Ma'arif, Allahumma yarham. Waktu itu beliau jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. 80% tanah se-Indonesia ini 80% dikuasai oligarki. Pribumi cuma dikasih 20%. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Gor Ken Angrok.
Sana ya berarti. Gorgan Amrok. Di sana ada patung kuda. Perumahan elit. Ya. Itu berapa Ciputra menguasai lahan di kawasan Boring. 250 hektar. 250 hektar. Ini Pak. Jadi tanah sak Malang ini itu tadi benar. Bahkan ketika saya pernah ngisi di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkarak di Sawu Jajar. Ustaz, siapa yang menguasai Malang ini? Dan saya jawab, ya Iwan. Salah. Siapa? Tidar. Mana Tidar ini? Sana, Pak. Ya, Tidar. Itu koordinator 9 naga. Namanya James Riyadi. Yang punya Universitas Macung. Itu yang mengendalikan Indonesia. Dia punya aset di Malang. Tidak. Jadi kalau datang ke sini bawa helikopter sendiri. Balik bawa helikopter sendiri. Itu. Dulu ayahnya namanya Mokhtar Riyadi. Wong Batu. Bapak kalau tanya di pengurus Muhammadiyah Batu, tanya saja. Pak Mokhtar Riyadi itu orang mana? Orang Batu, Pak. Tapi sekarang dia jadi orang kaya, terkaya tingkat dunia. Dia punya perusahaan namanya Lipo Group. Itu ketika dia kumpulkan pengusaha-pengusaha Cina, Taipan itu, dia ngomong, Lipo itu artinya lama-lama Indonesia punya OE. Lama-lama Indonesia punya OE. Punya OE kan punya ku. Kira-kira kenyataan enggak? Nyata enggak sekarang? Nyata. Jadi ini yang terjadi. Kalau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, VOC, 350 tahun. Sekarang Indonesia dijajah oleh oligarki. Jadi Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Makanya jadi sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina. Ini qadarullah sudah. Takdir. Ini harus kita terima. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, qala Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sadaida mu'minun yasuddu wa munafiqun yabghadu wa kafir wa yuqatilu wa syaitan yudillu wa nafsun tunaji'u. Ada 5 macam tantangan yang disiapkan oleh Allah untuk menguji imannya orang-orang mukmin. Yang pertama, orang yang hasad, dengki, iri. Yang kedua, orang munafik yang membenci. Yang ketiga, wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi, memusuhi, memerangi. Yang keempat, wa syaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Yang kelima, wa nafsun tunaji'u, nafsu yang senantiasa melawan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita pagi hari ini yang ketiga, wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, kalau ada orang kafir tidak memerangi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Belum sempurna. Karena orang kafir itu sudah disetting sama Allah musuhi Muslim. Ayatnya kan sudah jelas.
Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya al-yahud wa nasara, orang-orang kafir, gak akan pernah ridho, gak akan pernah senang, gak pernah rela kepada umat Islam ini sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir itu kata Allah gak akan pernah berhenti yuqatilunakum. Apa terjemahan yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Itu yang di Allah kabarkan. Jadi sekarang berarti Pak, ini sunatullah. Kita diuji oleh Allah, dijengkram oleh Cina. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Setelah masuk lubang mulut singa, sekarang masuk mulut buaya. Ini diuji sama Allah. Nah, ini kalau kita kembalikan pada nilai-nilai din, agama, justru ini kesempatan untuk membangun, jadikan ladang amal soleh. Kalau ada tantangan seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan kesempatan kita untuk berjihad, berjuang, ya kan? Kalau kita tidak dijengkram ini, umat Islam seluruh Indonesia tidur nyenyak. Nah, begitu ada tantangan ini baru bangun. Ini hikmahnya. Profesor Amin Rais menegaskan, beliau minta kepada pemerintah untuk mencabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis. Karena itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena negara Cina komunis membuat konsep Lebensraum di Indonesia. Artinya Cina melakukan ekspansi. Ingin mencengkeram Indonesia tahap demi tahap. Jadi Pak Amin Rais sudah memberikan warning, peringatan. Bahkan ada Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ternyata menjadi sebuah fakta di lapangan. Apa? Ternyata tahun 1986 itu ada Kongres Partai Komunis Cina. Hasilnya menyebutkan ada 3 hambatan besar Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ternyata hambatan pertama ini jebol. Sudah jebol. Lewat apa? Munculnya rancangan undang-undang HIP. Ini sudah jebol. Lewat siapa? Pengkhianat bangsa. Jadi ternyata di Indonesia, apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 23 terjadi di Indonesia. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah menemukan, melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu zaman penjajahan Belanda, pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Kira-kira sekarang terulang enggak? Terulang. Jadi sekarang pengkhianat bangsa di Indonesia sekarang lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Jadi lewat pengkhianat itulah lahirnya rancangan undang-undang HIP.
Kemudian diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah hanya ganti casingnya. HIP diganti BPIP. Itu aja. Tapi substansinya di dalam rancangan undang-undang HIP mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Kenapa? Karena Indonesia sedang berubah kiblat ke Cina. Yang kedua, bahayanya HIP itu menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa. Dan ini sudah terjadi. Yang ketiga, memeras Pancasila dari Trisila menjadi dan Ekasila ala komunis. Ini sudah terjadi. Yang keempat, mengganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sudah terjadi. Nah, dulu yang memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa itu pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu Ki Bagus Hadikusumo bersama Pak Kasman Singodimedjo. Sekarang sudah dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bahaya yang kelima, mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya jejak digitalnya terbongkar. Jadi ternyata Pak, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, ternyata pergerakan komunis gaya baru itu sudah bergerak mulai Mei 98 pasca reformasi. Jadi yang menggerakkan dulu Pak Amin Rais, tidak taunya mereka sudah siap melakukan pergerakan. Mei 98. Sosialisasi tahun 2012, 2013, 2014, gongnya 2016. Muncul keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Ini jejak digitalnya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, munculnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 dirubah. Kalau hari lahir Pancasila sesuai konstitusi itu kan 18 Agustus. Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina, hari lahir Pancasila dirubah seperti dulu ketika Indonesia dulu ada istilah Jakarta Peking. Sekarang Jakarta Beijing. Benar? Ketika dulu Jakarta Peking, ya kan? Itu Jakarta Peking. Ini sejarah berulang. Sehingga akhirnya konstitusi yang sudah jadi kesepakatan nasional dirubah total. Dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Padahal 1 Juni 45 itu Pancasila versi pribadi Soekarno. Versi pribadi. Dan itu ditolak oleh 3 tokoh pendiri negara Republik Indonesia ini. Yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Dari 3 ulama ini tadi lahirlah Piagam Jakarta. Dan itu jadi konsensus. Ya kan? 22 Juni 1945 sampai puncaknya 17 Agustus 1945. Tidak tahunya malam hari setelah merdeka ada ultimatum dari Indonesia bagian timur, itu katanya, tapi ternyata bukan fakta, itu pengkhianatan. Sehingga akhirnya Pak Kasman Singodimedjo diminta oleh Bung Hatta untuk lobby-lobby kepada Pak Ki Bagus Hadikusumo. Sehingga akhirnya 7 kata dalam Piagam Jakarta
dihapus. Sampai akhirnya 18 Agustus itulah hari lahir Pancasila yang sah resmi dan itu masuk lembaran negara. Itu ternyata diubah dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tahap kedua dari HIP dirubah jadi BPIP. Kemudian muncul Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 yang merubah dulu Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pijakannya ketuhanan yang Maha Esa, Tauhid. Seperti yang dipahami oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Ki Bagus Hadikusumo, Allahumma yarham. Nah sekarang dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2019, kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita diarahkan pada kehidupan sekuler, yaitu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu jadi pijakan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keinginan Cina mencengkeram Indonesia. Kemudian dari sinilah berubah total. Kalau dulu Pancasila yang paling atas, sekarang presiden pemegang kekuasaan semuanya. Sehingga akhirnya legislatif, yudikatif benar-benar tidak berfungsi. Inilah perubahannya itu, Pak. Sehingga mungkin masyarakat bertanya-tanya, loh ini DPR kemana? Ya nggak ada sudah. Ini prosesnya dan ini tidak pernah masuk koran, Pak. Tidak pernah masuk koran. Dan pernah masuk media. Ini yang terjadi. Kita ini umat Islam ini dikibuli. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya sekarang DPR, legislatif sudah tidak mandul. Yudikatif. Bahkan sekarang MK, Mahkamah Konstitusi sudah berubah jadi Mahkamah Kakak. Mahkamah Agung sudah berubah jadi Mahkamah Adik. Sudah. Jadi segala sumber hukum itu sekarang presiden. Prosesnya itu mulai dari Kepres, Perpres, undang-undang. Inilah yang terjadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di lapangan saat sistem ini jadi ketatanegaraan seperti itu berubah, di lapangan pintu kedaulatan Indonesia dijebol oleh Koordinator 9 Naga James Riyadi. Lewat apa? Mikarta dan reklamasi. Ini di lapangan. Tapi alhamdulillah satu-satunya gubernur yang menolak, yang akan menjebol, yang menolak jebolnya kedaulatan cuma satu. Siapa? Pak Anies Baswedan. Akhirnya pintu kedaulatan RI yang mau dijebol dengan 2 proyek ini gagal. Tapi ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Pak Anies sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, muncul peraturan Presiden nomor 60 tahun 2020. Sehingga proyek reklamasi Mikarta dan proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini menjadi PSN, proyek strategis nasional. Jebollah kedaulatan Indonesia. Kemudian muncul keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Pemerintah minta maaf kepada PKI. Muncul Inpres, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Apa Pak isinya? Pemerintah memberikan kompensasi kepada keluarga PKI
Sehingga akhirnya 5.000 orang keturunan PKI dapat santunan dari negara lewat kantor kesekretariatan negara. Pak Pramono masuk koran enggak? Masuk koran enggak? Enggak ada yang tahu, Pak, enggak ada yang tahu. Ini benar-benar disembunyikan. Dan yang berhasil membongkar yaitu Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi. Ini beliau, Pak. Indonesia, inilah kondisinya.